Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu. Sahabat, kali ini kita akan berbagi kisah tentang Uwais Al-Qarni yang mungkin sangat jarang kita dengar, tapi ternyata sangat menarik kisahnya. Kisah Uwais Al-Qarni adalah salah satu yang paling menyentuh dalam sejarah Islam. Ia adalah sosok yang membuktikan bahwa kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh jabatan, harta, atau popularitas di bumi, melainkan oleh ketulusan hati dan bakti kepada orang tua. Berikut adalah kisahnya tentang siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni, sang penduduk langit. Ia adalah sosok yang asing di bumi. Uwais Al-Qarni hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, namun ia tidak pernah bertemu langsung dengan Rasulullah. Ia tinggal di Yaman, jauh dari pusat peradaban Madinah. Secara fisik, ia bukanlah siapa-siapa. Ia seorang fakir yang penampilannya lusuh, menderita penyakit kusta yang menyisakan tanda putih di tubuhnya, dan seringkali dianggap remeh oleh orang-orang di sekitarnya. Namun, di balik penampilannya yang bersahaja, ada satu hal yang membuatnya istimewa, cintanya yang luar biasa kepada ibunya yang sudah tua, buta, dan lumpuh. Bakti yang menggetarkan Arsy, keinginan terbesar ibu Uwais adalah menunaikan ibadah haji. Sebagai anak yang miskin, Uwais tidak memiliki kendaraan atau biaya untuk membawa ibunya ke Mekah. Namun, ia tidak menyerah. Untuk mempersiapkan diri, Uwais melakukan hal yang dianggap gila oleh tetangganya. Ia menggendong seekor anak lembu setiap hari, naik turun bukit. Selama 8 bulan ia melakukannya hingga otot-otot tubuhnya menjadi kuat. Ketika musim haji tiba, rahasia itu terungkap. Uwais tidak menggendong lembu lagi, melainkan menggendong ibunya di atas punggungnya, berjalan kaki menempuh jarak ribuan kilometer dari Yaman menuju Mekah di bawah terik matahari gurun yang membakar. Di depan Ka'bah, Uwais berdoa, "Ya Allah, ampuni dosa ibuku." Ibunya bertanya, "Bagaimana dengan dosamu, wahai anakku?" Uwais menjawab, "Jika engkau mengampuni dosa ibuku, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridha ibu yang membawaku ke surgamu." Dikenali oleh penduduk langit. Meskipun Rasulullah SAW tidak pernah bertemu Uwais, beliau mengetahui keberadaannya melalui wahyu. Rasulullah berpesan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, "Akan datang kepada kalian seorang lelaki bernama Uwais bin Amir. Ia memiliki tanda putih di tubuhnya. Ia sangat berbakti kepada ibunya. Jika ia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya. Jika kalian bisa memohon agar ia memintakan ampunan, istighfar, untuk kalian, maka lakukanlah." Bertahun-tahun setelah Nabi wafat, Khalifah Umar bin Khattab mencari sosok ini di antara kafilah Yaman. Saat bertemu, Umar terkejut melihat sosok yang tampak biasa saja namun memiliki makam, kedudukan, yang begitu tinggi di mata Allah. Mengapa disebut penduduk langit? Uwais Al-Qarni adalah simbol dari ketulusan yang tersembunyi, gumna. Ia adalah bukti bahwa ketulusan lebih utama daripada ketenaran. Ia tidak dikenal oleh penduduk bumi, tapi namanya harum dan diperbincangkan oleh para malaikat di langit. Ridho orang tua adalah kunci. Bakti kepada ibunya lah yang mengangkat derajatnya melampaui orang-orang yang memiliki kesempatan bertemu Nabi secara fisik. Doa yang tembus ke langit. Doanya dianggap begitu mustajab, hingga seorang khalifah sekalipun diminta untuk meminta doa darinya. Kisah Uwais berakhir dengan penuh misteri. Ketika ia wafat, konon banyak orang asing yang berebut memandikan, menyalatkan, dan menguburkannya, orang-orang yang diyakini sebagai malaikat yang turun untuk menghormati sang penduduk langit. Sahabat, begitu banyak nilai positif yang dapat kita ambil dari seorang Uwais Al-Qarni. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.